Pada paha bagian belakang menggunakan manipulasi eporase, petrisase, shaking, kemudian eporase kembali. Ini adalah gerakan manipulasi eporase. Maksud dan tujuannya yaitu untuk memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan di bawah kulit, membantu kerja pembuluh darah balik atau disebut dengan vena, memanaskan badan, memperlancar peredaran darah dan cairan getah bening. Dan ini adalah teknik petrisase. Maksud dan tujuannya yaitu untuk menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam jaringan untuk memudahkan pengangkutan. Pada teknik petrisase ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ini adalah gerakan kneading atau manipulasi kneading. Dan ini adalah manipulasi muscle squeezing, di mana muscle squeezing ini dilakukan dengan cara mengambil jaringan, memegang disertai remasan lembut dan menekan lunak ke arah aliran darah vena. Dan ini adalah teknik wringing. Teknik wringing ini adalah teknik masas yang dilakukan seperti gerakan meremas cucian. Gerakan ini dilakukan dengan cara meremas dan menggeser ke arah jantung. Selanjutnya yaitu teknik shaking, di mana menempatkan bangunan-bangunan di bawah kulit pada tempatnya masing-masing, dan tujuannya yaitu untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempatnya masing-masing. Lakukan kembali manipulasi eporase. Nah, eporase ini pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti perpanjangan otot dan menuju ke arah jantung, yang memiliki arti bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi adalah pembuluh-pembuluh darah balik yang berisi darah mengalir menuju kembali ke jantung. Nah, pada betis melakukan teknik manipulasi eporase, petrisase, shaking, dan eporase kembali. Nah, teknik ini sama halnya dengan teknik manipulasi pada paha bagian belakang. Kemudian, pada tumit menggunakan manipulasi eporase, petrisase, kemudian eporase kembali.
Nah, pada bagian pinggang atau punggung menggunakan manipulasi eporase, friction, tapotemen, walken, kemudian eporase kembali. Teknik pelaksanaan pada eporase ini bisa dilakukan dengan menggunakan satu tangan atau kedua tangan secara bergantian atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya. Nah, teknik ini adalah manipulasi friction. Maksudnya untuk menghancurkan bekuan-bekuan dan pengerasan-pengerasan di dalam jaringan ikat dan otot. Tujuannya untuk menormalkan sirkulasi atau peredaran darah dan pertukaran zat. Ini adalah manipulasi tapotemen. Yang pertama adalah hacking. Dan yang kedua ini adalah manipulasi clapping. Dan yang ketiga ini adalah manipulasi beating. Dan yang keempat ini adalah manipulasi pounding. Dan yang kelima ini adalah manipulasi digiting. Kemudian ini adalah teknik walken. Teknik walken ini sama dengan eporase, namun hanya berbeda dalam pelaksanaannya. Dan teknik walken ini hanya dilakukan pada tempat-tempat daerah yang lebar dan pelaksanaannya melintang otot. Sedangkan eporase dapat diberikan di mana saja dan pada umumnya menyusur perpanjangan otot. Setelah semua teknik sudah dilakukan, lakukan eporase kembali. Manipulasi pada tengkuk bahu atau leher yaitu menggunakan eporase, petrisase, shaking, kemudian eporase kembali. Pada paha bagian depan, sama halnya dengan paha bagian belakang, yaitu dengan menggunakan manipulasi eporase, petrisase, shaking, kemudian eporase kembali.
Sama halnya dengan betis bagian belakang. Manipulasi pada betis bagian depan yaitu dengan menggunakan teknik eporase, petrisase, shaking, kemudian eporase kembali. Nah, pada punggung atau telapak kaki menggunakan manipulasi eporase, petrisase, shaking, dan eporase kembali. Sama halnya dengan di paha dan di betis. Di telapak kaki atau di punggung kaki pun menggunakan manipulasi itu. Setelah selesai, kemudian lakukan shaking. Shaking ini dilakukan secara bersamaan antara paha dan betis dan dilakukan pada akhir setelah teknik manipulasi selesai. Pada teknik lengan, untuk manipulasinya tidak jauh dari teknik manipulasi paha dan betis, yaitu dengan menggunakan eporase, petrisase, shaking, kemudian eporase kembali.
Sama halnya seperti di punggung atau telapak tangan, ini menggunakan manipulasi eporase, petrisase, shaking, dan eporase kembali. Pada dahi, menggunakan manipulasi eporase, petrisase, dan eporase kembali. Teknik ini pada petrisase tidak semua teknik dilakukan karena melihat situasi atau daerah yang dipijatnya.